berjuang memiliki passive income itu akan lebih sulit daripada berjuang meniti karir. Itu saya mau katakan sekali lagi. Selamat malam untuk Anda semuanya. Salam merdeka pastinya. Hari ini hari yang penuh dengan euforia, tapi jangan terlena dengan hal itu karena protokol kesehatan masih menjadi salah satu ciri utama yang harus kita jaga dan kita junjung tinggi di saat Anda sedang berada dengan orang-orang sekitar Anda. Meraih financial freedom, mungkinkah? Yuk kita bahas dalam program Smart Market Insight bersama dengan seorang yang sudah financial freedom. Ada Mas Ryan Filbert. Selamat malam Mas Ryan. Selamat malam Mas Darius, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dengan temanya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, ditambah merdeka finansial. Iya, enak kalau udah merdeka finansial sih, nggak terlalu mikirin banyak hal. Perasaannya kayak apa Mas Rian? Ya baik, kalau sekarang saya bekerja, ya kan banyak yang nanya, Ryan, kamu ini ngomong investasi setiap saat ini, kamu ini sebenarnya sudah melaksanakan dan sudah merasakan atau belum? Jawabannya adalah pada saat ini, satu, saya bekerja itu kalau tidak ada embel nasionalismenya, saya kadang-kadang pilih-pilih. Tapi kalau sudah dipanggil negara, memang ada kebutuhannya untuk membuat negara Republik Indonesia menjadi lebih keren lagi, lebih hebat lagi, saya pasti ambil. Saya pasti akan mendukung. Saat ini saya sedang membantu pemerintahan ini untuk pemerintahan berbasis elektronik dan juga akan pindah ibu kota di tahun 2024. Nah, itu. Lalu yang kedua, kalau ada program edukasi yang diadakan oleh kementerian manapun terkait dengan investasi, saya pasti selalu dukung seperti itu ya. Nah, lalu juga untuk apa yang saya jalankan pada hari ini atas pekerjaan-pekerjaan saya itu, pertama saya tidak pernah lihat dari segi uangnya, tapi lebih dari segi apakah sesuai dengan passion saya dan apakah perjalanannya sesuai dengan yang membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Nah, jawabannya adalah karena saya sudah tidak terlalu memikirkan mengenai uang yang masuk. Karena apa? Karena saya sudah memiliki passive income seperti itu. Nah, jadi passive income itu membuat kita secara tidak langsung merdeka dalam memilih apapun yang kita inginkan. Memilih jenis pekerjaan, memilih jalanin hobi, dan lain sebagainya. Itu kalau kita memiliki passive income, maka secara tidak langsung kita disebut sebagai merdeka finansial. Tambah satu ya, yaitu tidak quote-unquote diperbudak oleh hutang. Ini menarik nih, statement pertama Mas Ryan tadi. Saya tidak pernah melihat uangnya atau angkanya. Ini kan berhubungan dengan mindset ya Mas Ryan ya. Mungkin di luar sana ada yang skeptis bilang, ya iyalah seorang Ryan Filbert lah, duitnya udah berlimpah ruah segala macam. Ya bisa ngomong kayak gitu. Nah bagi yang belum gimana? Nah untuk meluruskan growth mindset, fixed mindset menjadi growth mindset itu bagaimana Mas Ryan? Memiliki uang yang banyak itu adalah kata-kata yang sulit ya. Mau disebut berapa? Apakah dengan punya uang 5 juta setiap bulan tanpa bekerja menjadikan Anda rasanya cukup? Apakah punya 15 juta atau punya 100 juta? Terbukti ada orang yang di sekitar saya kerjanya di daerah Sudirman itu gajinya satu bulan 300 juta tapi kurang. Ya kan? Nah, ini yang harus kita luruskan terlebih dahulu. Jadi Ryan mah enak. Bukan, tapi saya sudah menetapkan suatu standar yang saya rasa kita harus bisa berkata berapa targetnya dan berapa cukupnya. Kadang orang ketika mengejar target itu lucu gitu ya. Berapa targetnya? Setinggi-tingginya. Sebanyak-banyaknya. Wah, itu sebenarnya targetnya ngeblur. Nah, jadi saya orang yang memiliki passive income yang sangat besar dibandingkan beberapa orang yang saya kenal. Namun saya dengan satu tidak memiliki suatu hutang piutang yang membebani saya, sehingga saya lebih lincah secara tidak langsung. Yang kedua adalah kita jadi bisa lebih objektif loh. Kalau kita itu kepepet untuk bayar cicilan, kepepet untuk bayar listrik di rumah yang sudah bunyi, itu akan membuat kita jadi cenderung milih apa aja deh yang penting asal duitnya datang. Bahaya itu malahan. Seperti itu. Tidak berprinsip ya? Iya. Oke, baik. Kita break dulu deh. Ini
jadi panjang bahasannya kalau kita bicara masalah kata mungkin ya. Karena perspektif mungkin itu kan bagi setiap orang itu berbeda-beda Mas Ren ya. Ya, Bagi seorang Ren Gilbert yang sudah makan asam garam, pasti jawabannya ya mungkin aja, kenapa tidak gitu loh. Mungkin juga bagi para orang-orang sukses di luar sana juga selalu mengatakan begitu. Tetapi bagi beberapa orang yang baru menjalani, yang kayaknya masih ragu-ragu untuk mencoba, mungkin nggak ya. Apalagi ini berhubungannya dengan financial freedom. Nanti kita bahas bagaimana sih sebetulnya esensi dari financial freedom sejatinya dan apakah mungkin. Ini saya todok pertanyaan pertama dulu. Apakah mungkin? Tapi nanti dijawabnya di sesi kedua. Oke, Mas Rian kita break sebentar. Mas, kita coba main dua skenario ya Mas ya. Nanti saya yakin Mas Rian punya alasan-alasan yang kuat dan juga konkret tentang dua skenario ini. Karena skenario yang pertama, kita akan coba berikan jawaban. Meraih financial freedom mungkinkah? Tidak mungkin. Itu skenario yang pertama. Yang kedua adalah mungkin. Kita mulai dulu ya dari yang skeptis nih, dari yang tidak mungkin. Ini masuk ke ranahnya fixed mindset. Bagaimana kira-kira hal tersebut bisa terjadi, Mas Ryan? iya. Ketika saya pernah bicara sama papa saya ketika usia saya sekitar 19 atau 20. Pada saat itu saya bilang, saya kepingin sekali cepat-cepat pensiun. Dia bilang, kerja belum ya kan, udah mau pensiun, ini nggak saat, dia bilangnya. Dan saya diomel-omelin lah pada saat itu. Kenapa? Karena pemikiran papa saya itu, kondisi yang namanya pensiun itu adalah tua, renta, bentar lagi mau mati. Jadi bagi papa saya, tidak ada yang ada di dalam pemikiran dia adalah tidak ada yang namanya bisa mendapatkan uang tanpa bekerja. Jadi kuncinya adalah kerja keras. Nah, jadi saya pada saat itu agak bingung gitu, karena masa sih kalau gitu kok nggak boleh ya? Saya berpikirnya pada saat itu pikirnya gini, kalau pensiun tuh enak ya, saya bisa bangun dengan sesuatu yang tidak terpaksa, saya melakukan sesuatu yang saya suka, saya bisa pergi jalan-jalan, saya bisa traveling, dan itu ada di dalam benak saya pada saat itu. Jadi langsung bertabrakan tuh gitu. Kalau ditanya Ryan dapat pemikiran pensiun pada saat itu datang dari mana, saya juga tidak tahu. Nah, saya juga tidak tahu dari mana papa saya punya pemikiran itu. Namun kalau saya runut-runut sepertinya ya karena adalah dari orang tuanya juga gitu ya, dari kakek saya gitu ya. Jadi ada banyak orang yang sampai dengan saat ini itu tidak percaya bahwa ada yang namanya kebebasan finansial. Mau bisa hidup adalah kerja sampai mati. Nah, dan ketika perjalanan hidup berjalan dengan waktu saya akhirnya mendapatkan quote dari Warren Buffett. Dia mengatakan bahwa bila kamu tidak bisa menghasilkan uang ketika kamu tidur, maka kamu akan bekerja sampai mati. Nah, saya bilang, ada juga nih yang sepemikiran sama cara berpikir gitu ya. Jadi secara perjalanan itu saya mulai berpikir terbalik gitu ya. Misal saya mulai dengan yang sederhana. Gimana caranya saya bisa dapat uang 1 juta? Jangan mulai dari 100 juta. Kalau dari 100 juta mungkin akan sulit ya. Mulai dari small step untuk bisa mendapatkan step selanjutnya. Saya mikir, gimana caranya saya mendapatkan uang 1 juta tanpa saya kerja. Nah, saya mikir gitu. Ya. Nah, dari ketika kita mulai mengganti pertanyaannya, lama-lama jawabannya ketemu loh. Jadi kata-kata tidak mungkin rasanya kalau saya rasa bilang saya tetap berada di dalam golongan yang mungkin. Kalau yang tidak mungkin itu adalah karena pengetahuan sebelumnya terbatas untuk mengatakan hal itu mungkin. Oke. Ini mungkin berhubungan dengan generasi ya, dan juga turun-menurun dari apa yang dirasakan oleh orang tuanya dulu. Kan tadi kasusnya Mas Ryan, orang tuanya tuh ya karena dari kakek neneknya juga mengajarkan begitu. Kalau mau punya duit ya kerja gitu loh. Kalau nggak kerja ya nggak bakal punya duit. Tapi stigmanya itu berubah ketika Mas Ryan mengatakan ya kepengen pensiun dini, terus tiba-tiba pengen dapat passive income. Seperti itu ya Mas Ryan ya? Ini yang saya juga mau ceritakan ya. Kalau kita mau merdeka finansial, di mana keluarga kita tidak ada satupun yang berhasil melakukan kegiatan merdeka finansial, ya berarti jangan belajar dari mereka. Oke, setuju. Saya mau straight to the point gitu loh. Kalau ada orang yang berhasil, kita boleh lihat. Kalau di dalam seluruh keluarga kita hobinya ngutangan ya, habis itu misal ya, tapi sorry itu saya bukan artinya menyatakan hal yang kasar, tapi kita harus open minded gitu loh. Yang bagus kita boleh ambil. Selalu ajarkan ke anak saya, ya. Jadi saya mengatakan begini, ada pasti sesuatu yang saya mungkin kurang baik. Misal saya dulunya sama sekali tidak makan sayur dulunya.
Lalu saya semakin dewasa, semakin saya sadar kesehatan, saya makan. Tapi ada beberapa yang saya mungkin karena terlalu pahit saya nggak bisa. Nah, kadang-kadang anak saya ketika diminta makan, dia akan bilang, loh, Dedi sendiri nggak makan. Saya selalu koreksi gini, betul, kita harus akui ada kelemahan. Tapi bukan artinya hal yang Dedi lakukan salah, kamu harus ikut. Ikutlah yang benar. Jadi kita harus bisa kasih tahu nih bahwa sumber kebenaran itu bukan datang hanya dari keluarga saja, tapi dari semua hal yang bagus kita ambil. Jadi kalau di keluarga kita, contoh seperti ini, di keluarga kita memang tidak bisa mengajarkan hal itu, ya kita cari di luar, harus berani belajar dari luar. Kadang orang pengetahuan finansial itu cuma datang turun-temurun loh. Jadi saya sih jujur saya banyak waktu saya masih usia 18 19 atau masih bareng sama keluarga papa saya. Wah, itu pengetahuan finansial tuh banyak bertabrakan. Oke. Karena memang berbeda, dan saya bukannya orang yang nggak mau nurut ya, tapi saya berpikir kritis. Kenapa? Kalau kita tidak berpikir kritis, kita akan melanjutkan hal yang salah. Lah, kalau kita akan melakukan tongkat estafet pada generasi selanjutnya, ketika kita tahu bahwa kayaknya ada yang nggak bener nih, kira-kira. Oke, berarti ini kan apa yang dilakukan oleh Mas Ryan sebagai sebuah contoh itu berhubungan dengan bagaimana proses memutus mata rantai ya dari kebiasaan-kebiasaan finansial yang dulu dilakukan dan dipercaya oleh orang tua ya Mas Ryan. Nah, orang di sekitar saya lah, orang di sekitar. Step belajarnya itu gimana Mas Ryan agar bisa membentuk satu rantai baru dan diturunkan kepada keturunan Mas Ryan lagi? Nah, ini menarik. Saya suka untuk baca buku. Oke. Lalu saya kebetulan hal yang bagus dari papa saya adalah memberikan saya kebebasan untuk belajar. Artinya mungkin kalau untuk hal yang lain papa saya tidak terlalu welcome ya. Misalnya untuk hal yang sifatnya jalan-jalan itu kurang. Tapi kalau saya bilang saya mau pergi ke toko buku, itu apapun buku saya dibelikan. Lalu ketika saya bilang saya mau belajar sesuatu, itu support gitu ya. Nah, jadi dari poin itu saya belajar gitu. Ketika saya melihat sesuatu yang enggak, saya orang yang berani melihat, oh ini kok kayaknya worth to try ya, kayaknya oke untuk dicoba ya. Nah, jadi ketika kita membaca, kita belajar dari tempat yang lain, setelah kita tahu, tapi kita nggak mau mencoba, itu perkaranya jadi perkara kedua tuh. Nah, kebebasan finansial itu juga sangat erat dari keberanian mencoba loh. Karena kadang-kadang kita melihat sesuatu seems impossible, sepertinya impossible. Jadi ketika saya belajar mengenai yang namanya investasi saham, gimana tidak patah semangat ketika kita cuma punya uang 5 juta rupiah, dan ternyata dividen saham itu di Indonesia rata-rata 2%. Kita dari 5 juta rupiah, dari 2% cuma dapat 100.000. Ya. Iya. Lah, kita punya impian untuk punya 1 juta, coba bayangkan. Berarti kan masih panjang ceritanya kan. Nah, dari kondisi itu ya kita tahu, oh oke, berarti yang saya lakukan step keduanya nih, yaitu apa? Sudah berani nyobanya, berani harus lebih banyak lagi kan. Jadi yang namanya kemerdekaan finansial itu satu di mindset, yang kedua setelah sudah tahu ada landasan lurusnya, nggak berani mencoba. Mulailah berani mencoba, dan setelah itu trial dan error. Loh, kok nggak sesuai harapan ya? Bagaimana caranya agar sesuai harapan? Itu yang harus kita lakukan. Oke, baik. Kalau berhubungan dengan mindset untuk bertumbuh, kita kan akan melakukan satu bentuk pendobrakan juga ya, Mas Ryan ya. Apalagi ini kan berhubungan pula dengan kemampuan Mas Ryan untuk membaca segala macam. Ada satu sisi yang mendukung lah untuk bisa menuju ke proses pembelajaran itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang masih terbelenggu, Mas Ryan? Jadi masih tetap dalam keadaan tidak mungkin lah, harus terus meneruskan warisan kebiasaan orang tua yang ya kalau lo gak kerja lo gak makan, bahasanya kayak gitu. Nah, mendobraknya itu bagaimana Mas Ryan agar bisa keluar betul-betul? Berhubungan dengan ketegasan kita atau bagaimana? Oke, ada proses, ini bicara berarti ada tekanan dari internal lah, tekanan di sekitar ya. Oke, jadi ketika kita ditentang, saya biasanya bagaimana caranya kita harus negosiasi ke orang sekitar kita. Artinya gini, negosiasi kan begini, kalau diminta 10, oke, kalau gitu, saya turutin 5, tapi 5 lagi saya tawar ya, versi saya. Oke. Itu yang akhirnya saya lakukan. Jadi, kalau kita tidak bisa melakukan seperti itu, kita berarti akan 10 turutin 10 kan. Nah, itu biasanya ya sudah, kita akan lanjut.
Jadi ketika Hmm. saya pada saat itu, oke, papa saya minta apa sama saya, gitu ya. Hmm. Ini bukan contoh, artinya papa saya bukannya mencontohkan hal yang buruk. Saya Ya. jujur, apa yang dipilihkan orang tua saya bersyukur saya juga mengikuti sebagian. Dan apa artinya bukannya sebagiannya lagi salah, tapi saya rasa pilihan-pilihan yang saya ambil adalah karena memang karakteristik kita. Nah, jadi semangat kerja keras, semangat untuk berpikir secara kreatif itu datang dari papa saya. Tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan merencanakan keuangan dan lain sebagainya, saya melihat itu saya perlu belajar dari tempat lain. Kita harus akui ada hal titik lemahnya itu. Nah, Ya, jadi ya. kita negosiasi. Misal contohnya, negosiasi saya adalah saya mengambil sarjana seni rupa. Nah, itu kan negosiasi, itu kan ada karena permintaan orang tua saya gitu kan. Ya, ya. Tapi di bagian yang lain saya nawar, oke, kalau saya ambil yang itu, saya mau melakukan yang ini ya. Hmm. Nah, itu juga sama, mungkin Ah, pasangan hidup dengan pasangan hidup kan juga sama ya. Nah, itu ya, ya, ya. eh, memang nggak mungkin kita mengatakan 10 kita tawar 10. Wah, itu berat. Nanti itu kita pasti akan jadi dicoret dari akte lahir tuh. Kayak dapat warisan repot ya. Kalau 10 kita tawar 5. Nanti lama-kelamaan kan berjalan dengan waktu bisa terlihat bahwa keputusan untuk yang diambil itu mulai benar kan. Kenapa? Karena sebenarnya orang di sekitar kita kan orang yang sangat sayang sama kita. Yes. Dia ingin dengan dasar kemampuan terbaiknya berpikir untuk si anak ini, si suami ini, si istri ini adalah yang terbaik dengan imajinasi dia dong, yang sudah dilewati kan. Ya, ya, ya. Oke, Makanya oke. dia ingin kita untuk yang lebih baik. Seperti Oke, itu. tahan sebentar Mas Red ya. Ini skenario pertama udah rampung ya. Jadi sebetulnya harus ada satu tindakan yang didasari oleh diri kita sendiri untuk Ya, bisa lepas atau memutus mata rantai dari stigma, paradigma lama ya. tentang bagaimanakah mendapatkan keuangan. Ya kalau nggak kerja, lu nggak bisa makan, lu nggak dapat duit. Itu kita selesai. Nanti di sesi berikutnya kita bahas kalau yang merasa mungkin bagaimana sistem berikutnya sampai betul-betul dia mendapatkan predikat financial freedom. Nanti kita bahas di sesi berikutnya, termasuk juga singgung sedikit tentang buku ya, tapi nanti di ujung aja. Ya. Ya, hari ini kita bahas tentang bagaimanakah meraih financial freedom atau kebebasan keuangan ya. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi tujuan banyak orang, tetapi akan dimulai dengan sebuah pertanyaan dasar. Mungkin nggak sih? Nah, itu dia. Banyak orang yang skeptis, nggak mungkin lah sampai kapanpun juga saya tetap jadi seorang karyawan. Bagaimana mungkin bisa menjadi seorang yang betul-betul punya financial freedom seperti Mas Ray Gilbert, Pak James B. Patung dan semua ringin, dan masih banyak lagi nama besar yang identik dengan financial freedom. Istilahnya mereka tidur pun uang yang datang gitu kepada mereka. Nah itu definisi singkatnya seperti itu gitu ya. Tapi walaupun banyak sekali cara-cara yang perlu dilakukan. Jadi tidak serta-merta begitu aja Anda tiba-tiba menjadi seorang yang financial freedom. Tidak begitu saja. Di dua sesi pertama saya coba main ilustrasi yang berhubungan dengan orang yang menjawab tidak mungkin. Tetapi ternyata hal tersebut perlu diperhatikan. Karena mau sampai kapan gitu loh, mata rantai tersebut membelenggu mindset kita yang fix. Nah, di sesi ketiga sampai yang terakhir ini, kita akan coba bahas tentang jawaban orang yang optimis, yaitu mungkin. Oke, Mas Ryan. Yang pertama, selain punya satu mindset yang growth tentang, ya mungkin aja, kenapa enggak gitu lah. Apa yang harus menjadi sebuah perhatian ketika kata mungkin ini menjadi jawaban kita saat ini? Oke, kata mungkin ya. Jadi pertama ketika kata mungkin ini mau kita pakai, pertanyaannya adalah berapa angkanya? Yes. Iya, Ya. kadang-kadang kita bicara dengan kata-kata sebanyak-banyaknya ya. Mm-mm. Katanya adalah sebesar-besarnya. Itu adalah statement-statement yang nggak akan bisa memberikan sesuatu hasil yang jelas. Sama lah ketika orang bilang, saya mau pergi ke mall gitu. Ngapain? Ya, ya ke mall aja. Itu ya nggak jelas akan pergi ke lantai berapa, nggak tahu mau beli apa, mau pulang jam Ya. berapa, nggak ada target yang jelas. Biasanya itu akan habis waktu, akan habis uang lebih banyak juga gitu ya. Dibandingkan dengan kita target, saya mau akan pergi ke supermarket saya akan beli ini, setelah itu saya akan pergi ke restoran, saya makan dan saya pulang. Itu Mm-mm. waktunya lebih gampang diukur, Mm-mm. nominal angkanya yang kita keluarkan terukur. Sama ketika kita berbicara mengenai kebebasan finansial gitu ya. Berapa target angkanya? Mau sebut angka paling gedenya terlebih dahulu juga bisa, namun kadang-kadang bisa bergeser seiring dengan waktu. Tapi bisa juga dimulai dari yang kecil. Kenapa? Karena kalau kecil itu lebih gampang dan lebih cepat untuk bisa dibuktikan.
Kecilnya tuh kisaran berapa kira-kira? Eh, Mungkin kalau kita punya mimpi Sorry, punya, dengan keadaan ekonomi sekarang ya, tiap orang kan beda-beda gitu ya. oh, oke, gampang begini. Yang namanya orang itu kan punya pendapatan akibat bekerja. Ya. Misalnya katakanlah UMR gitu ya. Misalnya Jakarta, katanya sebut 5 juta. Biasanya itu konsumsi itu sekitar 50%-nya, yaitu adalah 2.500.000. Oke. Ya sudah, sekarang mulai berpikir gimana caranya bisa mendapatkan penghasilan tanpa bekerja senilai 2.500.000 dalam 1 bulan. Nah, kita mulai cari nih. Jadi ketika kita mulai mikir angkanya 2.500.000, kita pemikiran kreatif kita akan berjalan kemana-mana. Nah, pastinya kan ada yang tiba-tiba kepikiran, ada yang belum kepikiran. Saya akan coba kasih frameworknya ya. Cara kerangka berpikirnya ya. Selalu ada 2 jalan untuk bisa mengejar yang namanya kebebasan finansial ataupun juga pendapatan pasif. Yaitu mau dikejar dengan sektor real, ya sesuatu yang ada di sekitar kita, atau dengan yang namanya capital market. Nah, selalu hanya dari 2 jalan. Oke, jalan pertama dari sektor real, misalnya kita bisnis sama temen, tapi temen yang aktif, saya yang partner pasifnya. Jadi saya kayak investasi lah. Teman saya punya kedai kopinya perlu digedein. Kamu perlu ya, ya udah kalau gitu saya menjadi investornya. Bisa dong. Nah, Ya, ini ya, ya. ternyata bisa dapat sekian. Ya udah, itu mulai. Kalau dari ke pasar modal, misalnya saya mulai dengan investasi saham. Saya kalau investasi saham 1 tahun itu dikasih dividen 2%. Atau ternyata 1 tahun kenaikan saham berapa persen. Saya kan bisa hitung dong. 2 Ya. juta dikali 12 berarti 24. Saya mesti investasi berapa nih agar kenaikannya 10% itu setara dengan 2 juta, 24 juta. Oh, berarti saya mesti mulai investasi dari 200 juta. Oh, gede juga. Nggak apa-apa. Namanya hidup kan yang penting sudah mulai bisa ngelihat angkanya kan. Seperti itu. Nah, jadi ya caranya selalu dari 2 jalan itu sebenarnya. Oke, Mas, ini berpatokan terhadap usia nggak sih? Karena kan sekarang banyak orang-orang muda yang mereka masih jauh di bawah kata apa namanya predikat produktif, mereka udah punya passive income banyak loh. Entah itu mungkin faktor turunan dari orang tuanya yang diwariskan, atau karena faktor usahanya sendiri. Nah, kira-kira range usia berapa Mas yang bisa bisa mulai berpikir? Kalau investasi kan kapanpun dimulai itu starting from zero ya saat itu gitu ya. Nah, kalau dengan semangat growth mindset tentang financial freedom ini, idealnya kapan mulai? Sebenarnya kapanpun kita mulai adalah Hmm, kata yang bagus ya, karena oke. semakin kita ini tua ya, artinya kepikiran kita akan semakin banyak terpecah ya. Ya. Misalnya kita sudah semakin usianya sudah semakin tua, maka kita sudah punya anak, anaknya sudah tua, tanggungan makin semakin banyak. Itu akan membuat kita semakin sulit untuk mencapai eh, nilai minimum agar kita bisa berhenti bekerja. Ya dong. Hmm, Ya coba sekarang kalau dari awal ya, biasanya orang semakin mengenal investasi lebih awal, hidupnya akan semakin cermat. Meskipun tetangga akan bilang itu pelit. Ya. Kalau kalau yang namanya pelit sama cermat itu kadang-kadang agak beda tipis gitu ya. Tetap saja ketika orang sudah mengenal investasi, dia akan pikir daripada saya belanjain, mendingan saya investasikan. Selalu cara berpikirnya begitu gitu loh. Bagi tetangganya akan bilang ih pelit amat sih. Kalau bagi yang melakukan namanya cermat banget sih kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang membuat perbedaan signifikan itu adalah dari perilakunya itu semakin dia mengenal lebih awal, ya, apalagi ketika dia sudah mulai kerja gitu ya, baru baru menerima pendapatan beberapa kali langsung kenal investasi, ketika diajak hangout sama teman-temannya mulai ngerem. Kalau misalnya yang baru kerja dan nggak punya tujuan investasi gitu ya, nggak memikirkan ingin bisa kerjanya sampai dengan 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, wah dia akan sikat terus ya kan. Habis itu mulai hangout teman-temannya, habis punya hangout akan beli kendaraan, habis beli kendaraan ganti handphone, habis ganti handphone akan jadi ganti mobil, besok ganti pesawat, beli rumah, rumahnya ada 2, beli lagi ketiga, pergi pulau, punya villa, apartemen, pergi ke Bali ada, pelesiran kemana-mana, pulang, wah pokoknya ceritanya udah begitu. Nikah, oh nikah anaknya tambah 1, 2, 3, terus tuh. Udah itu nggak bisa berhenti kerja. Hajar terus sampai habis itu. Kenapa? Karena sudah terbentuk dengan suatu tingkat kebutuhan yang pada akhirnya mau dikejar passive income-nya udah ngedon duluan ngelihat angkanya. Oke.
Ini seru ya kalau kita ngomongin dengan mulai investasi. Apa investasi ideal yang bisa dilakukan oleh Spartans yang baru memulai pekerjaan? Taruhlah baru 3 bulan, 6 bulan kerja. Tiba-tiba dari rekrutmen ini berpikir gitu loh. Kayaknya iya ya emang harus investasi. Startingnya dari mana Mas Ray? Enaknya. Ya, kalau dulu awal-awal karena saya itu punya semangat pengen mengajak orang investasi saham karena saham adalah suatu instrumen yang bagus gitu ya. Memang dan bagus sampai dengan hari ini, tapi saya jadi agak sedikit mengubah metode saya men-sharingkan. Saya bilang, siapapun itu sebenarnya pasti punya pengetahuan yang menguntungkan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Contoh, ternyata dia adalah orang yang ada di daerah pedesaan dan ternyata punya banyak sawah di sekitarnya. Sawah adalah investasi yang bagus buat dia, tapi nggak buat Ryan yang ada di tengah kota. Ya. Nah, atau ternyata dia tetangganya adalah Bank Perkreditan Rakyat BPR yang sudah ada 15 tahun ya, menjadi tempat deposito yang bagus karena sudah tahu dengan cabang BPR ini ada di sebelah rumah dia. Tapi bagi orang lain, BPR kan nggak lebih kuat dari Bank Nasional, Ryan. Ntar kalau ya sih bagaimana? Seperti itu ya. Jadi saham adalah salah satu yang bagus, berlaku universal. Tapi ya sebenarnya apapun yang ternyata kita lebih kuasai dan kita lebih kenal, lebih dekat, sebenarnya itu adalah investasi yang jauh lebih bagus dan lebih aman buat Anda. Dimulai dari yang kita kenal dan juga dekat dengan kita ya Mas Ren ya. Iya. Investasi yang bagus buat kita. Baik, Tanggung saya melanjutkan, kita break dulu karena ada beberapa komentar yang masuk di WhatsApp kami. Jadi buat Anda Spartans yang sudah memutuskan dari apa yang disampaikan oleh Mas Ren Filbert tentang kata mungkin untuk melakukan atau mendapatkan predikat financial freedom, mohon diperhatikan step-step berikutnya. Nah, nanti di sesi terakhir kita akan coba dengarkan apalagi sih yang harus diperhatikan ketika kita sepakat dengan mungkin untuk financial freedom. Di sesi terakhir dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert, dan hari ini kita masih bicara tentang mungkinkah financial freedom. Jawabannya adalah mungkin ya. Ini kita perlu membangun satu mindset yang terlebih dahulu agar segala hal yang berhubungan dengan rantai pemikiran yang membelenggu ketika dulu tuh kalau misalnya kerja yang punya duit itu bisa pelan-pelan diputuskan, sama kayak putus mata rantai COVID-19 ya. Dan hari ini kita akan coba bahas dari sisi komentar yang masuk. Mas Ryan, saya izin ke WhatsApp dulu ya. Yap. Ini sebentar, sudah ada Ibu Kartika. Cukup diam mendengarkan perbincangan malam hari ini, karena semuanya itu tepat sekali apa yang disampaikan oleh Mas Ryan Filbert, bahwa untuk memulainya itu bisa kapanpun juga, tapi alangkah bagusnya sekarang. Nah, tinggal bagaimana kita memikirkan instrumen-instrumen apa saja yang bisa menjadikan kita itu financial freedom. Nah, ingin saya tanyakan, bagaimana dengan konsep pemikiran orang yang masih ingin bekerja, tetapi juga ingin punya financial freedom? Apakah dengan konsep yang sama atau ada cara lain, Mas, sebagai supporting dari mindset yang harus kita pahami? Oke. Iya, ya bagus ya. Kalau udah punya penghasilan pasif tapi masih mau kerja kan artinya rajin gitu ya. Artinya adalah suatu hal yang bagus. Jadi jangan pikir bahwa ketika kita memiliki pendapatan pasif membuat kita tiba-tiba harus diam di rumah dan nggak perlu melakukan apapun. Karena apa? Karena kita adalah orang yang punya aktivitas ya, apalagi dengan hektiknya setiap hari pekerjaan kita, tiba-tiba kerja, lalu tiba-tiba nggak kerja sama sekali. Wah, itu pasti stres pasti. Betul. Coba aja kalau nggak percaya, ada orang yang pasti yang kepingin yang namanya liburan gitu ya. Ataupun jangan pergi ke kantor. Ya, kalau 3 hari nggak pergi ke kantor akan senang. Tapi coba dites 2 minggu nggak pergi ke kantor, itu pasti mulai resah gitu ya. Ya, itulah yang memang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi, yang penting itu ada satu yang saya rasakan menjadi sesuatu yang membedakan ketika kita punya pendapatan pasif adalah ketika kita diberikan suatu pekerjaan, kita punya keberanian untuk mengatakan tidak kalau kita nggak suka dengan pekerjaan itu. Tapi bagi orang yang tidak punya keberanian, karena begitu dia bilang, waduh saya kalau bilang tidak saya dipecat nih. Artinya idealisme dia sudah luntur sendiri. Akibat apa? Akibat karena duit ujungnya. Ya, artinya itu membuat kita tidak lagi objektif, kita tidak lagi melihat pekerjaan ini menjadi sesuatu masalah suka nggak suka, tapi artinya adalah terpaksa dan tidak dikerjakan aja. Kan seperti itu ya. Mungkin dari saya seperti itu penjelasan. Baik, Ibu Kartika, terima kasih. Kemudian kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Ini Pak Bambang Hadi. Selamat malam Mas Ryan. Apakah bisa memulai passive income
dengan harapan mendapatkan financial freedom di usia yang muda dan apa yang cocok untuk memulai langkah awal bagi anak saya yang baru mulai kuliah. Ya, oke. Wah, ini keren ya. Berarti bakal memberikan sesuatu hal yang jauh lebih baik kepada generasi selanjutnya ya. Yang pertama ketika menurut saya ketika kita mulai bekerja dan mulai memiliki pendapatan, hati-hati sekali dengan yang namanya berkenalan dengan yang namanya hutang piutang. Oh. Yang saya dapat katakan adalah orang mau investasi pasti takut rugi. Tapi orang tidak pernah takut dalam berhutang. Padahal yang namanya hutang dan investasi itu bobotnya itu sama. Tipis, ya? Bobotnya sama gitu loh. Dimana cuma gini, kita ngutang apa? Ngutang untuk beli kendaraan. Kendaraan itu tuh pasti rugi. Harganya akan turun. Saya mau tanya, ada berapa jenis mobil di dunia yang dibeli harganya makin hari makin mahal? Ada. Ya. Ada 1-2 biji merek tuh ada tuh dan limited edition. Yang baru dibeli itu ya? Tapi yang mobilnya mobil sport itu kan ada beberapa seri-seri yang memang collectible kan. Yang kemarin saya kasih lihat ke Mas Daril yang punya tetangga bukan punya saya. Amin. Tapi artinya kenapa orang berani membeli sesuatu dengan uang yang bukan dia miliki, tapi dia cicil sesuatu yang nilainya akan turun di kemudian hari. Tapi orang untuk investasi sama-sama tidak ada suatu hal yang pasti memang. Kan pertanyaan gini, masalahnya kalau saya investasi saham tahun depan saya dapat berapa? Nggak ada yang bisa jawab tuh. Yes. Wah, kalau nggak bisa jawab, saya nggak berani investasi. Lah orang nyicil juga pasti rugi berani kok. Tapi kenapa sangat berani mencicil? Jadi jebakan itu bukannya jelek ya, tapi kalau sudah ngerti bagaimana cara berhutang dengan baik, silakan lakukan. Tapi kalau misalnya belum, bobotnya lebih aman investasi kali daripada ngutang. Jadi itu yang perlu kita ceritakan di awal dan jangan lupa mengenai sisa dan sisih. Jadi kalau sisa dan sisih. Sisa dan sisih. Jadi kalau orang memiliki pendapatan, jangan pernah katakan ya nanti kalau ada sisanya saya tabung. 99,9999 sampai nggak ada sisa tuh. Oke. Ya, tapi kalau sisih itu di depan. Kalau kita makan kita sisain itu biasa konotasi mungkin jelek ya derajatnya. Buruk ya. Iya, tapi kalau saya sisihkan ini mau saya berikan kepada si A. Ini karena ada harganya. Ya, dan belum dimakan juga. Belum dimakan juga kalau sisa kan beda ceritanya. Jadi betul. Masa kita mau hidup untuk masa depan kita dari sisa-sisa kehidupan hari ini? Kasihan amat ya kan. Berarti apa? Sisa dan sisi. Iya, mesti mampu membedakan sisa dan sisi. Disingkatnya sasi. Iya, sisihkan untuk keperluan investasi. Di mana investasi itu untuk masa depan sudah pasti. Ya. Oke, baik. Jangan sampai lewat ini. Buku ada yang berhubungan nggak dengan financial freedom ini? Baik, kalau dari total buku saya sekarang Mas Daril per saat ini buku yang ada di toko buku udah 22 judul. Di mana per tanggal 10 kemarin itu saya merilis 1 judul buku yaitu adalah Formula Investasi Saham Sektoral. Tapi kalau mau berhubungan erat dengan yang tema kita pada hari ini itu bisa baca buku Passive Income Strategy. Buku Passive Income Strategy itu adalah buku ke-7 saya. Di mana cara berpikirnya sederhana. Sebenarnya orang-orang di dunia itu bagaimana caranya bisa mendapatkan passive income? Pertanyaan cuma begitu. Pasti kita akan mikir sesuatu yang sangat sangat kompleks yang ada berjilid-jilid mungkin sampai 2000 halaman. Enggak loh. Ternyata mendapatkan kebebasan finansial dan juga atau passive income itu nggak lebih dari 180 halaman. Karena apa? Karena ternyata itu saja kendaraan investasi orang untuk mendapatkan passive income di dunia. Saham, obligasi, ditambah hari ini ada cryptocurrency, ya. Habis itu bisnis sektoril, properti yang produktif, ya. Ada juga lindung nilai, hedging. Itu saja, nggak ada yang lain. Seperti itu, Mas Daril. Silahkan cari buku saya, Passive Income Strategy. Oke, ini sudah tersedia di toko buku Gramedia atau toko buku terusan di kota Anda, atau Anda bisa DM langsung untuk pemesanan online ya? Masih bisa nggak? Boleh lah ke Instagram saya, Ryan Filbert. Jadi biasanya kalau yang direct order ke saya, selain saya berikan buku, itu juga saya ada webinar-webinar khusus yang pernah saya adakan di masa yang lalu, menjelaskan mengenai Passive Income Strategy dari buku itu. Seperti itu. Oh, oke. Jadi ada kelanjutan pemahaman dan juga pembelajarannya ya? Betul.
Oke, Mas Ryan, kita sudah tinggal 3 menit terakhir. Cukup panjang ini waktunya, masih ada 2 menit tersisa untuk bisa mengkonklusikan tentang apa yang kita bahas. Meraih financial freedom, mungkinkah? Kita sepakat untuk jawab mungkin. So, Ya, apa konklusinya Mas Ryan? ya, kalau dibilang mungkin, tapi berjuang memiliki passive income itu akan lebih sulit daripada berjuang meniti karir. Itu saya mau katakan sekali lagi. Jadi kalau ada orang yang mencapai karir dia hari ini 10 tahun lamanya, maka saya garansi mungkin 20 tahun dia baru bisa setara dengan yang 10 tahun ini. Kalau dilakukan dengan cara yang usual saja. Saya akan sisihkan yang 50%-nya, saya akan cari untuk kendaraan-kendaraan investasi yang relatif aman. Nah, biasanya dengan keadaan seperti itu dia akan meniti lebih lama. Perlu ada cara berpikir yang jauh lebih strategis dan taktis. Ya, memang satu misalnya harus berada di lingkaran orang-orang yang sudah pernah mengalami hal tersebut, yaitu passive income itu sendiri. Yang kedua adalah please hati-hati dengan menggunakan yang namanya hutang piutang. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang pintar ngutang tapi tidak pintar berinvestasi. Dan sangat tidak mau diajak investasi karena takut rugi. Padahal kalau ngutang dijamin rugi. Ya. Kalau misalnya kita mau yang namanya memulai passive income, itu mulailah dari yang kecil terlebih dahulu. Goalsnya 100 juta. Bisa nggak cari pasif yang 500 ribu? Bisa nggak yang 1 juta? Kenapa? Karena keberhasilan yang kecil akan mengundang keberhasilan kecil selanjutnya, lama-lama jadi besar keberhasilannya. Dan sedemikian kita sadar, ini menjadi suatu hal yang penting. Ya udah, mulailah dari saat itu juga. Sama seperti investasi, karena sebenarnya tujuan akhir orang investasi itu sebenarnya kebebasan finansial kok. Seperti itu. Oke, dan satu lagi, kapan waktu yang tepat untuk mulainya? Seketika sadar, seketika itu juga mesti mulai mikir. Dan tidak ada investasi yang terbaik, tidak ada kendaraan passive income terbaik. Yang terbaik adalah yang dekat dengan kita, yang kita gampang pahami, yang di sekitar kita. Mulailah dari hal-hal itu terlebih dulu, baru mulai melebar kemana-mana setelah memahami salah satunya. Oke, baiklah, itulah kuncinya gitu ya. Mulai sekarang untuk bisa mendapatkan masa depan yang betul-betul cerah, apalagi bisa financial freedom. Mas Ryan Filbert, terima kasih waktunya malam hari ini. Kita ketemu lagi di perjumpaan dan episode yang akan datang dengan tema dan bahasan yang berbeda. Dan terima kasih untuk Anda Smart Listeners yang sudah bergabung bersama kami. Nantikan perbincangan ini setiap hari Rabu pastinya dari mulai jam 6 hingga jam 7 malam waktu Indonesia Barat bersama dengan Ryan Filbert. Jangan lupa juga follow Instagram beliau dan follow Instagram @radiosmartfm tentunya agar bisa tahu apa saja insight-insight menarik yang akan dihadirkan. Terima kasih Mas Ryan. Salam sehat buat keluarga ya. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.